Dosen nyentri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali kedua ini di mata kuliah Budaya Nusantara, ya, kita telah sampai pada materi yang paling awal, paling dasar, di mana kemarin di minggu pertama, ya, di pertemuan pertama saya sempat menyinggung itu sedikit, ya, ingin kebablasan tapi coba saya rem, ya, karena di kontrak kuliah ya jangan bahas materi dulu. Baru kita membahas materi di pertemuan yang ini, di pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua pun ini nanti pertemuan yang tipis-tipis saja, jangan tebal-tebal nanti pusing. Gitu ya. Oke. Kok nggak ada suaranya? Oke Pak. Ya, gitu. Karena saya nggak bisa melihat wajah kalian ini. Saya lihat PPT aja. Kalau kalian nggak ada suaranya, saya pikir nanti saya ngomong sendiri, saya nggak tahu. Ya, jadi ketika saya memberi respon untuk kalian berbicara, maka berbicaralah ya. Oke. Jadi ruang lingkup di mata kuliah Budaya Nusantara ini tentunya karena mata kuliah Budaya Nusantara bukan materi tentang kajian budaya atau disiplin budaya secara umum, maka di sini akan saya batasi pada budaya Indonesia, ya, budaya Indonesia saja. Jadi ini tidak akan membahas budaya Korea yang lagi tren dan sedang kalian gemari, ya. Tapi kita fokusnya pada budaya Indonesia. Di mana budaya Indonesia ini saya membagi agar lebih mudah. Kosmologi, kemudian kosmologi itu dibangun dari dua hal. Yang pertama itu makrokosmos dan yang kedua itu mikrokosmos. Jadi budaya Indonesia ini yang akan kita pelajari hanya 3 ini. Tidak banyak, cukup 3 saja. Tetapi ini adalah payung besarnya. Nanti di bawahnya ada yang dipayungi kecil-kecil yang salah 8-nya kalian presentasi nanti. Ya, kalian presentasikan dari pertemuan keempat sampai pertemuan ke-12. Jadi seperti itu. Untuk kosmologinya, apa sih kosmologinya? Nah, kosmologi itu adalah atmosfer yang menaungi. Jadi kosmologi ini adalah sesuatu yang luas, di mana kosmologi itu, atau kita bisa menyebutnya kosmologi ini sebagai ekosistem, ya, ekosistem di mana dalam sebuah dalam sebuah ekosistem itu nanti kan ada beberapa habit-habit di dalamnya, ya. Nah, salah satu habitnya ini yakni makrokosmos. Ini kayaknya ada yang bergabung ya, berbunyi. Nanti gimana ini? Coba saya buka dulu. Sudah lengkap ya? Kok jadinya 10? Satu kelas berapa sih? Jenengan ada 2 Pak. Tuh, saya ada 2. Oh, aneh ini ya. PPT-nya sudah muncul lagi? Sudah Pak. Oke. Kalau saya share screen jadi 2 ya. Wah, ini enak untuk membelah diri. Oke, saya lanjutkan lagi, di mana ekosistem itu nanti ada ekosistem yang luas, ya, makro itu luas, dan ya ada yang kecil atau mikro, ya, di mana makro ini kalau di dalam kacamata mangke ye siang ya. Selanjutnya pada makrokosmos atau kebudayaan yang lebih luas di sini, saya mengutip pendapat dari Kuncoro Ningrat, ya.
yang mengatakan bahwa kebudayaan nasional ini adalah kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak, bersifat khas dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap warga. Ya, ini kebudayaan nasional. Ya. Jadi kalau kita berbicara kebudayaan nasional, ini kebudayaan yang seperti apa? Jadi kebudayaan daerah sebenarnya dia juga mikro, ya, dia juga kecil, akan tetapi sudah dilegitimasi atau diakui secara global atau secara nasional kalau dalam konteks mata kuliah ini ya. Jadi dia sudah diakui secara nasional seperti katakanlah di sini rumah adat Jawa, ya, rumah adat Minang, upacara adat. Nah, upacara adat ini oh ini salah ketik ya. Ini yang saya maksudkan adalah upacara adat. Jadi ada tarian, lagu, musik dan lain sebagainya di mana itu mewakili daerahnya masing-masing dan setiap daerah yang ada di Indonesia mengakui itu adalah sebagai kebudayaan daerah tertentu. Jadi semacam itu yang dimaksudkan dengan makrokosmos. Nah, apakah kebudayaan daerah itu bisa menjadi kebudayaan nasional? Nah, di sini tentunya ini yang akan menjadi perdebatan panjang. Mengapa? Karena yang di sini adalah yang sifatnya lebih universal dan diterima secara publik. Misalnya kalau di Mojokerto, ya, itu ada adat-adat yang juga ada di daerah yang lain. Nah, makanya misalnya kalau kita ada ini apa namanya tingkepan, ya, tingkepan tidak hanya ada di Mojokerto, di Jombang ada, di Sidoarjo ada, Surabaya ada, di beberapa daerah ada. Sehingga ketika kita mau menyebut kebudayaan nasional tingkepan itu miliknya orang Mojokerto tidak bisa. Bisa difahami sampai penjelasan kali ini? Bisa? Bisa, Pak. Nah, itulah Bisa, Pak. kenapa kebudayaan, tidak semua kebudayaan daerah bisa disebut dengan kebudayaan nasional. Ya. Kalau kita kembali kepada definisi dari Kunchoro Ningrat ini, yakni identitas terhadap warga. Ya. Kata intinya adalah identitas terhadap warga, di mana ketika itu dimunculkan ke wilayah nasional, itu langsung bisa diindikasi atau langsung bisa memberikan ciri-ciri, oh ini dari Mojokerto gitu ya. Jadi itu yang baru nanti akan jadikan budaya nasional. Nah, kebetulan kalau saya berkata onde-onde itu makanan dari mana? Mojokerto, Pak. Nah, seperti itu misalnya ya. Jadi ketika saya menyebut onde-onde di kancah nasional, itu pasti orang akan mengatakan Mojokerto. Ya. Kalau saya berkata tentang gudeg, Jogja, Pak. Mana? Makanan dari Jogja. Apa? Gudeg? Makanan khas dari Jogja, Pak. Nah, Jogja. Nah, itulah yang disebut dengan kebudayaan nasional. Jadi tidak semua kebudayaan daerah itu bisa masuk menjadi kebudayaan nasional. Ya. Jadi kebudayaan nasional itu sudah mendapatkan filter yang sangat ketat tentunya, sehingga keketatan-keketatan itulah yang nanti akan menjadi identitas terhadap warganya atau identitas dari pemilik kebudayaan itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Bisa ditangkap ya untuk yang makrokosmos ya. Iya, Pak. Oke. Sebelum saya lanjutkan, ini sudah lengkap ya berarti ya. Nanti saya perlu admit yang baru enggak ya? Sudah semua ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi itu yang akan kita pelajari di dalam kebudayaan Nusantara, yakni makrokosmos. Jadi kita nanti akan berbicara kebudayaan nasional. Jadi teman-teman nanti ketika presentasi itu akan mempresentasikan kebudayaan nasional dan
kebudayaan yang ada di bawahnya. Jadi misalnya Mojokerto, ya, ketika kita saya tanya lagi misalnya sambal wader dari daerah mana? Trawulan. Trawulan. Ya. Tapi misalnya yang saya tanya ini orang Jakarta, sambal wader, apakah connect? Tidak, Pak. Nah, misalnya tidak, lah itu yang nanti akan menjadi hal-hal yang juga perlu kalian presentasikan. Tidak hanya yang makrokosmos dari suatu daerah, tetapi juga nanti hal-hal yang di bawahnya, yakni mikrokosmosnya. Ya, mikrokosmosnya ini mikrokosmos tadi saya sudah menyinggung di mana di bawahnya makrokosmos itu ada mikrokosmos, dan mikrokosmos itu masih ada lagi di bawahnya lagi, sub-sub di bawahnya lagi. Kalau tadi saya sudah menyebut tingkepan, ya. Nah, tetapi tingkepan ini adalah Jawa, sukunya suku Jawa. Ketika kita berbicara skup yang lebih kecil, ya, skup yang lebih kecil seperti Mojokerto, apakah itu ada tingkepan? Ada. Jadi kalau kita lebih, karena Jawa kan luas, ya, Jawa luas, kalau kita mau berbicara khas daerah lagi, nah, maka misalnya menyebut Mojokerto, menyebut Sidoarjo, menyebut Malang, menyebut Surabaya, maka tingkepan ini tidak bisa mewakili daerah yang lebih kecil, tapi tingkepan ini sebagai mikrokosmosnya Jawa, ya. Tetapi ketika ditanya tingkepan itu ada di mana, hampir di seluruh Jawa ada tingkepan, tapi tidak semuanya mengenal tradisi tingkepan. Atau bahkan ada beberapa daerah yang sudah tidak ada yang namanya tingkepan. Kalau di daerah kalian masih ada tingkepan? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ada semua, ya. Nah, iya, Pak. Nah, tapi kalau ngaben, apakah di Jawa ada ngaben? Tidak ada. Nah, ondel-ondel di Mojokerto ada? Tidak ada. Ada di karnaval. Ada di karnaval, ya. Nah, karena karnaval itu adalah mencerminkan sesuatu yang ada, dijadikan seni pertunjukan, bukan menjadi kekhasan atau budaya atau tradisi daerah tertentu, ya. Karapan sapi selain di Madura ketemu di mana? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Karapan sapi itu gimana, Pak? Karapan sapi nggak tahu. Nanti sampean harus buka YouTube. Ya, sampean harus buka YouTube untuk karapan sapi. Biar tahu nanti. Ya. Ini PPT saya sudah berubah ke mikrokosmos belum? Masih di mikrokosmos. Ya, mikrokosmos, ya. Aduh, baterai saya habis. Bentar ya. Oke. Jadi kalau mikrokosmos sendiri, kalau berdasarkan definisi dari Kuncoro Ningrat, itu adalah kebudayaan lokal atau suku bangsa tertentu. Secara definitif disebutkan seperti ini, suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Nah, itu kalau secara teoretisnya. Sedangkan nanti kalau saya tidak menjelaskan seperti bahasa yang lebih sederhana seperti tadi, kalau misalnya saya minta membaca sendiri definisi menurut Kuncoro Ningrat tentang kebudayaan lokal, mungkin kalian masih meraba-raba kayak apa sih maksudnya. Tapi kalau sudah saya beri penjelasan tadi, sudah mudeng, ya. Iya, Pak. Nah, kemudian pertanyaannya, barangkali nanti ada pertanyaan, Pak, misalnya saya telah memilih untuk presentasi itu kebudayaan Madura atau kebudayaan Tengger, nanti apa saja yang saya presentasikan, ya. Salah satunya ini mikrokosmos dan makrokosmos. Salah satunya. Kemudian nanti akan ada penjelasan lagi di pertemuan selanjutnya tentang unsur-unsur yang perlu dijelaskan juga. Nah, jadi
untuk saat ini ya, bagaimana cara menghentikannya ini? Saya mau melihat wajah kalian dulu. Biasa nggak melihat PPT. Nah, oh iya ya, kalau saya menghentikan share screen jadinya 9. Ya. Oke, jadi itu coba saya cek ini masuk semua ya berarti ya. Ika, Dewi, Sita, Ana, Arif, RV ya. RV, nggak bisa on cam RV. So Silvi itu panggilannya. Oh ya, Silvi nggak ada ya? Itu dia sedang di jalan, Pak. Oh, sedang di jalan. Masih OTW. Devi? Devi kemarin masuk tak Devi? Waktu pertemuan pertama. Masuk, Pak. Ini masuk ya. Tapi kok tidak terekam di ingatan saya ya wajahnya Devi ya. Ya jangan ngambek gitulah, wong saya ndak ingat kok masuk ngambek. Cuk ngambekan ngono. Ya ibu ini jenenge Alian. Lian ya. Panggilannya apa? Alien, Pak. Alien apa? Lian, Pak. Oh, Lian. Ya namanya lucu-lucu deh. Jadinya unik-unik jadinya ya Lian. Oke, jadi itu yang perlu saya tekankan kembali di mana nanti kita akan mempelajari budaya Nusantara itu ya. Itu pada mikrokosmos dan makrokosmos. Jadi makronya ini adalah kebudayaan nasional, di mana kebudayaan nasional itu berangkatnya dari kebudayaan daerah yang diakui secara universal, yakni secara nasional, ya. Itu baru nanti kebudayaan daerah itu bisa diakui menjadi kebudayaan nasional. Jadi semacam itu yang nanti perlu diperjelas ya duduk perkaranya ketika hendak mempresentasikan materi-materi dari setiap budaya yang ada di Nusantara atau di Indonesia ini. Nah, itu yang nanti perlu diperjelas teman-teman ya, nanti apa saja yang akan muncul di kebudayaan yang ada di Nusantara. Kemarin pilihannya apa saja yang mau dipresentasikan? Ika, budaya apa yang dipilih Ika? Saya Toraja, Pak. Apa? Budayaan Toraja. Toraja. Oke. Indah? Saya Bali, Pak. Bali. Sita? Papua, Pak. Papua. Oke. Ana? Lombok, Pak. Lombok. Ana senyum dulu. Masa manyun aja yang lihat nanti itu takut. Ya. Nah senyum gitu nanti kan lebih cantik. Masa dari tadi merengut aja. Ya. Senyum kayak Mbak Arif gitu loh. Selalu senyum. Jadi yang lihat itu enak. Ya. Ana tadi apa? Budaya apa yang dipilih? Lombok, Pak. Lombok. Oke, jadi tetangganya Bali. Mbak Dwi? Tengger, Pak. Tengger. Tengger, cok Tengger. Tengger. Ya, Tengger. Oke, Silvi masih OTW ya. Devita? Betawi, Pak. Betawi, oke. Lian? Sunda, Pak. Sunda. Betawi sama Sunda nanti berdekatan, awas nanti
yang dipresentasikan tidak boleh hal-hal yang serupa. Ya, Betawi sama Sunda itu dekat, mirip-mirip gitu ya. Jadi kalau mempresentasikan dari suku-suku yang berdekatan itu, nanti pilih ya materinya yang belum muncul di Betawi itu dimunculkan di Sunda. Jadi kayak gitu. Begitu juga tadi yang Tengger dengan apa tadi ya. Jadi Tengger itu hampir mirip-mirip dengan Banyuwangi. Banyuwangi itu memang Jawa ya, dan Madura. Madura itu juga nanti suku sendiri, walaupun itu masih masuk Jawa Timur, tetapi ada suku sendiri ya. Jadi itu nanti karena berdekatan itulah corak-corak budaya mikrokosmosnya itu serupa. Begitu juga dari Betawinya dan juga dari Sunda itu ada kesamaan-kesamaan. Itu sama juga ketika nanti yang presentasi Lombok dengan Bali ya, ada cerminan-cerminan itu yang muncul di kebudayaan-kebudayaan yang nanti berdekatan atau masih serumpun ya. Hal-hal yang serumpun itulah yang nanti akan mempengaruhi bahasanya. Jadi kalian juga harus mempresentasikan dengan detail bahasa-bahasa dari setiap daerah itu sendiri ya. Kalau bisa sebelum presentasi nanti membuat contoh kalimat yang diperagakan dengan logat bahasa dari daerah itu ya. Jadi nonton di YouTube, kira-kira kalau orang Bali itu ngomongnya kayak gimana, didengarkan. Nanti waktu presentasi diberi contoh lah. Gini loh logatnya orang Bali ya. Begitu juga nanti yang Lombok, yang Betawi, yang Sunda, yang Toraja. Satu kalimat aja, nggak perlu banyak, biar nanti kita seolah-olah kita benar-benar ada di sana gitu ya, seolah-olah ya, karena kita berupaya untuk mengenal ya. Karena kalau kita mengenal satu dengan yang lainnya, kita memandang dengan mata hati yang terbuka ya, itu akan menjadi sebuah keindahan. Tapi kalau kita melihat karena sesuatu hal yang tidak pernah kalian dengar dan kalian lihat, kalian biasanya cenderung ketawa, kok aneh gitu ya. Tapi kalau kita memandang dengan hati yang lebih terbuka, hati yang lebih luas, maka kebudayaan itu akan menjadi sesuatu yang menarik ya, karena itu menjadi salah satu ciri khas daerah tersebut ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan sebagai pemanas di pertemuan kedua, seperti yang saya sampaikan di mana di awal tadi ya. Yang kedua ini tidak banyak-banyak, tapi sebagai pemanas dulu ya, biar anget dulu ya. Ada yang ditanyakan silakan, saya berharap ada yang ditanyakan. Ada? Jadi ruang lingkup cukup itu yang dipelajari di ruang lingkupnya. Nggak ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya. Saya yang bertanya, boleh ya? Boleh, Pak. Boleh. Ya. Di sini yang bisa menguasai bahasa daerah selain Jawa siapa? Ada? Ada yang bisa bahasa Madura? Tidak ada. Bahasa Bali? Tidak bisa, Pak. Ya, cuma satu. Cuma satu aja. Bahasa Jawa sama bahasa Indonesia ya? Bahasa Jawa saja belum terlalu bisa, Pak. Bahasa Jawa saja belum terlalu bisa. Loh, kamu orang mana sih, Dewi? Kok Jawa nggak bisa? Nyiapin. Hah? Orang mana? Orang Jawa, Pak. Orang Jawa tapi nggak bisa bahasa Jawa.
Yang bahasa Jawa halusnya, Pak. Oh, bahasa Jawa halusnya. Hmm. Ini yang bisa bahasa Jawa halus siapa? Indah, Pak. Indah, mana Dewi Indah? Indah. Loh, katanya Indah nggak bisa, kok Indah? Arif ya, Arif bisa Arif, bahasa Jawa halus. Mboten, Pak. Mboten. Jadi yang jadi kalau diminta membawa acara pakai bahasa Jawa belum bisa ya berarti. Sehalus apa? Coba sehalus apa bercerita tadi masak apa di rumah mulai dari Ika dulu. Pakai bahasa sehalus yang kamu bisa. Dari Ika dulu. Cerita tadi masak apa? Nggak tahu. Waduh, Pak, saya nggak bisa masak. Ya wis aktivitas sebelum berangkat kuliah. Pakai bahasa Jawa sehalus mungkin yang kamu bisa. Dari bangun tidur apa, Pak? Oke. Kalau mimpinya juga nggak apa-apa. Pulau Wau. Pulau Wau jam 4:30. Tangi Sari. Tangi Sari. Nggak usah ketawa yang lainnya, didengerin dulu. Belum tentu nanti bisa baik juga. Terus jam 6 pulang nyiapaken adik damel sekolah. Kalian dulang adik sami pulang buat dahar. Kok guyu? Ya cukup. Ganti Dewi sekarang, ganti Dewi. Wow injing pulo wow injing enggal tangi enggal tangi saking saya itu enten Pak bingung kalau lebih baik dikasih deskripsi bahasa Indonesia nanti di bahasa Jawa kan gitu loh Pak. Masa menceritakan tadi aktivitasnya kan ya beda-beda toh Mbak Dewi. Setiap orang masa ya sama. Nih. Ayo. Ini sak kersa gitu kan Pak. Nggih. Oh, mantap. Nggih, sak kersa panjenengan Nggih. Mbak Dewi. Monggo. Wow injing saderenge bidal kuliah kula nggak dahar kula dahar sekedap ngangge sekul ulap itu loh waktu pun sampun pun Pak sak monten mawon